Shalom. Shalom. Ya, malam hari ini kita bersyukur bisa bertemu dalam Zoom ini. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sudah ada beberapa yang kenal dengan saya, mungkin masih banyak yang belum kenal dengan saya. Nama saya Pendeta Petrus Nagino, yang saat ini dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di Gereja Pantai Besar Serikat di Indonesia, di Desa Sugemane, Kecamatan Tangguharjo, Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Ya, dan ini juga masih masuk di Indonesia. Ya, kami bersyukur kalau malam hari ini diberi kesempatan untuk membagikan berkat Tuhan, yaitu firman Allah tentang hidup baru. Ya, jadi kita akan membaca nasnya dulu. Saya ambilkan dari Kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karena itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ya, saya akan bacakan ayat yang keempat. Ya, ini yang menjadi topik kita, yaitu tentang hidup baru. Saya akan ulang bacakan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, memang hidup baru, ya. Hidup baru ini kalau dari kamus bahasa Indonesia, kata hidup itu berarti masih terus ada atau bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu tentang hidup, ya. Atau mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu. Jadi ada pergerakan, ini yang hidup. Sedangkan baru itu sesuatu yang belum pernah kita lihat, ya. Jadi belum pernah ada sebelumnya, belum pernah kita dengar, ya. Bahkan belum lama sekali atau belum selesai dibuat atau diberikan. Ini dari penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, mungkin Mbak Hana bisa ditampilkan slide-nya? Halo Mbak Hana, bisa dengar? Ya, ini ada slide-nya, ada PowerPoint-nya. Sudah saya kirim ke Mbak Hana. Cuman kalau nggak bisa tampilkan, ya saya akan jelaskan satu-satu di sini. Ya, serangkas Tuhan. Jadi hidup baru, ya, yaitu kehidupan yang sudah diperbarui, sudah diubahkan. Ya, apalagi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Ya, kata Kristus dalam bahasa Yunani yaitu Kristos, yang berarti diurapi, yang diurapi. Ya, sedangkan dalam bahasa Ibrani itu Masiah, yang artinya juru selamat. Jadi hidup baru di dalam Kristus itu berarti kehidupan yang lama, yang sudah rusak, kehidupan yang sudah tidak benar lagi, itu diperbarui, dibenarkan oleh Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat bagi semua umat manusia. Ya, ini yang disebut dengan hidup baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, ya, kalau dalam pengertian dalam bahasa Belanda,
Kristus atau orang Kristen itu disebut Kristen, ya, Kristen itu dalam bahasa Belanda. Ya, di sana yaitu yang berarti pengikut Kristus. Karena pertama kalinya ya orang-orang yang mengikut Kristus itu di Belanda ini, terutama di Indonesia itu disebut seperti orang Belanda itu. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita, yaitu mengampuni dosa manusia. Ya, jadi kita kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak benar itu sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, jadi seperti saya, Bapak Ibu, saya sendiri bersyukur karena basic saya, latar belakang saya bukan orang yang mengenal Tuhan dari kecil. Ya, saya terima Tuhan Yesus itu pada tahun 91. Ya, saya kenal Tuhan dan 93 itu dibaptis, lalu saya masuk sekolah teologi yang ada di Magelang waktu itu, yaitu STT Wesleyan pada waktu itu, dan saat ini sudah diganti namanya STT Magelang. Ya, dan sebelum kami percaya Tuhan Yesus, kami dulu kecil itu ikut ibu saya di masjid. Ya, kami sebagai Muslim, tapi setelah kami SMP, kami hidup mengikuti jejak bapak saya, yaitu bapak saya Buddha Kejawen. Ya. Dan setelah kami mengalami tantangan yang cukup berat, ya surangka Tuhan hidup kami, ya pergaulan yang tidak benar itu membawa kami kepada jurang penderitaan. Ya. Jadi pada waktu itu SMA, usia SMA ini saya sudah mengenal yang namanya alkohol. Ya, sehingga kalau merokok itu saya dari kecil, kelas 3 SD saya sudah merokok. Ya, SMA itu saya mengenal alkohol karena pergaulan dengan orang-orang kota. Kami sakit, ya waktu itu masuk di rumah sakit paru-paru di Salatiga, dan dokter itu sudah vonis saya. Ya, dokter vonis saya kalau paru-paru saya yang separuh sudah keropos. Ya, jadi itu kehidupan saya seperti itu. Lalu datang seorang hamba Tuhan pendeta dan dia nantang saya, kamu sembuh enggak? Ya, karena kondisi saya sakit, akhirnya saya jawab, ya mau, saya bilang gitu. Ya, setelah itu beliau berdoa buat saya dan saya ditantang untuk terima Tuhan Yesus dan saya terima itu. Mujizat Tuhan terjadi. Ya, jadi saya disembuhkan dalam waktu singkat, hanya 3 hari. Ya, waktu itu saya disuruh datang ke lab lagi dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Paru-paru saya yang separuh keropos itu dipulihkan Tuhan. Ya, jadi kehidupan bersama dengan Kristus itu luar biasa. Ya, bisa dilanjutkan Pak, turun yang bawah Pak. Ya, slide-nya bisa diturunkan. Ya. Hidup baru di dalam Kristus itu berarti kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi dari kehidupan yang lama menjadi memiliki kehidupan yang baru, mengenal kebenaran, ya. Jadi bukan hanya diubahkan, tetapi kita juga dibenarkan oleh Tuhan. Ya, itu slide yang di bawahnya. Ya, kita jadi hidup baru di dalam Kristus Yesus berarti kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, terus kehidupan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita dibenarkan dari kesalahan kita, pelanggaran kita sudah dibenarkan oleh Allah karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang membenarkan kita. Jadi hidup kita menjadi benar itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu karya Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yaitu kita dibenarkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kehidupan kita, Tuhan yang mengubah, Tuhan yang membenarkan kita. Ini yang luar biasa. Kita dibenarkan dari segala kesalahan kita. Hidup yang rusak, hidup yang sudah tidak berguna,
Ya, dengan percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bukan hanya kita dibenarkan, bukan hanya diubahkan, tetapi kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Ya, ya masih turun lagi Pak, slide-nya. Ya. Jadi kita dikuduskan oleh Allah. Jadi ini luar biasa. Artinya apa? Kita memiliki kehidupan yang kudus. Kudus itu berarti murni, tanpa cacat celah di hadapan Allah. Ini Allah berikan kepada kita. Jadi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen dengan tanda kutip. Ya, jadi orang Kristen itu, karena banyak orang Kristen yang hidupnya tidak memiliki kekudusan, itu banyak sekali, tetapi kita sebagai pengikut Kristus harusnya kita juga meneladani apa yang Tuhan ajarkan, meneladani apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita dikuduskan oleh Allah. Artinya apa? Kita harus hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan. Ya, diturunkan lagi, bisa slide-nya. Ya, terus ya. Ini, jadi hidup baru dalam Kristus itu berarti kehidupan yang sudah, yang pertama tadi diubahkan oleh Tuhan. Baik, kita diubah. Diubah artinya dari kita berbalik arah itu 180 derajat. Jangan sampai keliru. Kalau 360 derajat berarti kita kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi ini kita diubahkan Tuhan secara luar biasa. Dibenarkan oleh Tuhan, kita mengalami pembenaran dari Allah. Jadi Allah memberikan hal yang luar biasa. Kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Ya, lalu yang ketiga, kita dikuduskan oleh Allah. Yang keempat, kita ditebus oleh Tuhan. Ya, serangkas Tuhan. Ditebus oleh Allah artinya kita dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita itu sudah diampuni. Namanya sudah ditebus, berarti kita dimerdekakan oleh Allah. Ya. Contoh orang yang punya hutang. Hutang tiba-tiba ada orang yang membayar. Hutang sudah lunas saya bayar. Kira-kira apa yang terjadi? Kita sudah bebas dari hutang itu. Kita sudah menjadi orang merdeka. Inilah kehidupan yang baru. Hidup baru berarti hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Hidup yang ditebus oleh Allah. Artinya apa? Segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita itu sudah dimerdekakan oleh Allah. Sehingga harusnya kalau kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup baru di dalam Tuhan, akan mengalami banyak mujizat, akan mengalami banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Apalagi kita sebagai orang-orang yang hidup saat ini, ya serangkas Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan, berarti kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Ya, di dalam ayat yang kedua, ya tadi di dalam Roma pasal 6 ayat yang kedua, di sana katakan sekali-kali tidak. Ya, bisa slide-nya bisa diturunkan lagi. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Serangkas untuk dosa. Kita jangan lagi kompromi dengan dosa. Itu katakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita harus mengalami ya terobosan-terobosan yang luar biasa. Karena apa? Kita hidup bersama Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan berarti hidup dipimpin oleh Allah. Rasul Paulus dengan tegas katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Paulus bisa dipakai Tuhan. Paulus bisa menjadi saksi yang luar biasa. Karena dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kehidupan yang harus kita miliki. Kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang hidup dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita yang memiliki kehidupan yang baru.
Ini harus kita memiliki. Jadi kita tidak lagi kompromi dengan dosa. Lalu apa lagi yang bisa kita buat? Ya, surengkas yang bisa kita lakukan adalah dari kehidupan yang lama berbasis ke dalam kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Berarti kita hidup dalam pengudusan. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ya. Satu Petrus pasal, saya akan bacakan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta, dan berhala yang terlarang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup baru berarti kehidupan yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Bukan mengikuti kehidupan yang lama lagi. Ya, menuruti hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, ya, minum-minum, ya, ini kehidupan saya dulu. Ya, kehidupan saya yang dulu sebelum saya diubahkan oleh Tuhan, minum-minum itu hal yang biasa, hampir setiap hari. Ya, Tuhan. Judi, apalagi. Makanya saya divonis dokter, paru-paru saya keropos. Dan setelah mengambil keputusan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya katakan, Tuhan aku mau iring engkau. Apapun yang terjadi. Pulang dah Mas Aldo. Meskipun saya harus tidak diakui oleh keluarga saya. Ya surah kasih Tuhan. Saya sempat diusir karena mengikut Yesus. Tetapi saya katakan, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan kuasa Allah itu dinyatakan dalam hidup kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami dipercaya untuk melayani sebuah pekerjaan Tuhan di desa Sugemani ini. Saya sungguh bersyukur. Dan mujizat Tuhan itu terjadi bukan hanya pada waktu itu saja. Tetapi pada waktu kami melayani di desa ini juga tantangan berat buat saya. Tetapi kami mengalami keajaiban yang luar biasa. Tahun 99, saya 97 menikah. 98 itu tantangan berat. Ya, Bapak Ibu, saya mengalami sakit komplikasi. Ya, gejala ginjal dan gejala liver. Ya, itu tahun 98. Istri saya hanya bisa nangis. Karena saya disuruh ke dokter, saya nggak mau. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan pada waktu tengah malam, saya berdoa karena saya tidak bisa tidur setiap malam. Suara Tuhan datang pada saya. Besok pagi temui dokter. Ya, dan ini ada saksi Ibu Priska Sri Rahayu ini dulu bekerja di puskesmas di mana dokter itu ada. Ini ada saksi hidupnya. Dan saya bersyukur ya pada waktu saya diberkati oleh Tuhan oleh dokter itu. Dan pesan dokter itu disampaikan ke saya. Pak, saya minta tolong jangan pernah tinggalkan pelayanan di Sugemani. Karena waktu itu saya tergiur untuk ditawari pindah gereja, di mana gereja itu sudah ada gaji, ada pastori. Ya siapa yang nggak tergiur? Karena saya di desa pelayanan, ya dengan ya secara manusia jauh dari cukup lah. Tetapi Tuhan kuatkan saya. Saya ditegur Tuhan sakit itu, dan jemaat Tuhan juga memberikan teguran secara halus. Dia katakan, Om, kalau Om Kesah, kulon dari sinten. Ya, itu artinya kalau saya pergi tinggalkan Sugemani, dia mau ikut siapa? Ya, itu teguran buat saya. Saya katakan, Mbah, saya tidak akan pergi. Saya tetap ada di sini, apapun yang terjadi. Dan puji Tuhan luar biasa. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Dokter itu dipakai Tuhan. Ya, dokter itu terkenal dengan biaya yang cukup mahal, ya Bu Priska ya, pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, saya tidak keluarkan uang speser. Ya. Bahkan saya kalau mau datang ke tempat praktek beliau, saya justru dikasih transport pulang. Ini aneh. Harusnya saya membayar dokter itu, tapi dokter itu malah yang ngasih transport buat saya. Ini mujizat Tuhan.
Dan dokter ini sekarang masih dipakai Tuhan. Di Tlogosari. Mungkin yang ada di Semarang itu mungkin kenal dengan yang namanya Bapak Dr. Hasan Sumitna. Ya, beliau dipakai Tuhan. Ya, dan punya kerinduan yang sangat mulia untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini apa sih yang harus kita lakukan? Hidup baru. Itu hidup yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya saat ini, mari kita mau belajar untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Ya, hidup yang dipimpin oleh Tuhan berarti kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita hidup dalam pengudusan. Dan kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Ini yang paling utama dalam hidup kita. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Karena dengan demikian, kehidupan kita, dimanapun kita berada, di situ Tuhan akan lawan kita. Dan saya bersyukur, meskipun saya di desa, saya diberkati Tuhan. Dan mulai 96 sampai saat ini, kami belum pernah mengalami kekurangan. Kami juga tidak pernah meminta-minta. Tetapi Tuhan lawat, Tuhan berkati kami. Keluarga kami diberkati, pelayanan kami diberkati, gereja kami juga diberkati. Semuanya diberkati. Karena apa? Ada kehidupan yang luar biasa. Ada kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup baru. Artinya kehidupan yang sudah meninggalkan manusia lama, hidup yang lama. Diubahkan untuk menikmati, memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hidup yang sudah meninggalkan dosa. Hidup dalam kekudusan. Kita harus jaga kemurnian hati kita. Untuk terus bersekutu dengan Allah. Dan kita hidup dalam kebenaran. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang dapat kami bagikan pada kesempatan malam hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum waktu kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada malam ini. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih. Orang-orang yang sudah Engkau merdekakan. Orang-orang yang sudah Engkau benarkan dari segala pelanggaran dosa kami. Dan saat ini kami hidup dalam kemurnian yang Tuhan mau. Hidup dalam pengudusan-Mu. Lawat kami Tuhan. Terus jaga lindungi. Bahkan semua hamba-Hamba-Mu yang bergabung dalam Zoom ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Menjaga kebenaran kami di hadapan Tuhan. Dan kami tetap hidup kudus. Hidup benar bersama Engkau. Di dalam nama berkat Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami tetap syukur dan terima kasih buat berkat kebenaran firman nama. Dalam nama Yesus kita yang diberkati berkata, amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Waktu saya minta serahkan kepada moderator. Ini topiknya kan hidup baru ya. Yes. Halo? Ya, Ya, Pak. betul, Pak. Di ayat 4 yang terakhir itu demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, tadi kalau salah mungkin saya nanti dikoreksi ya. Apakah hidup baru itu otomatis atau itu perjuangan kita? Silakan Pak Petrus untuk dijawab. Apakah langsung atau masih nunggu dulu? Boleh Langsung? dijelaskan kalau bisa. Langsung aja ya. Langsung aja, Ya, Pak. langsung aja ya. Ya. Oke. Ya. Langsung aja. Jadi hidup baru Beda lagi. itu bukan secara otomatis, Pak. Ya. Karena pada saat kita percaya, hanya percaya saja, itu belum memiliki kehidupan yang baru. Bahana ini. Ya. Hidup baru itu ada proses. Ya, kita mati dulu. Mati dari dosa, artinya kita meninggalkan dosa-dosa. Kesalahan kita, pelanggaran kita tinggalkan. Manusia yang lama kita tinggalkan. Baru nanti setelah itu proses itu kita akan melakukan yang namanya firman Tuhan, kebenaran. Ya. Jadi ada prosesnya. Jadi tidak secara langsung begitu kita percaya langsung hidup baru, tidak. Ya, itu ada proses
yang harus kita jalani untuk memiliki kehidupan baru, kehidupan yang benar-benar dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau kita percaya, itu sudah ada jaminan. Kita diselamatkan. Dosa kita sudah diampuni. Tetapi untuk memiliki kehidupan yang baru, yang benar-benar, karena ada proses, ada tahapan yang harus kita punya. Jadi itu tidak serta-merta secara langsung. Jadi ada proses yang harus kita jalankan. Karena apa? Tadi ada tanda kutip yang orang Kristen. Ya, ada tanda kutip tadi saya berikan, tanda kutipnya. Belum tentu semua orang Kristen itu hidup benar. Dengan tindakan-tindakan yang ada dalam hidup kita. Hidup baru itu hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Berbalik arah. Meninggalkan kehidupan yang lama. Hidup dalam pengudusan. Hidup dalam kemurnian. Hidup dalam kebenaran firman Allah. Ya, makanya perlu kita hati-hati. Makanya saya kasih tanda kutip tadi orang Kristen. Itu harusnya hidup menurut citra Kristus. Hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak langsung, Pak, secara otomatis tidak. Itu butuh proses. Ya, karena ada proses yang namanya pembenaran. Kita dibenarkan dari dosa. Kalau pengampunan jelas. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa kita sudah diampuni. Kita diselamatkan. Karena orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Tetapi untuk memiliki kehidupan yang baru, itu butuh proses yang harus kita jalani. Ya, mungkin sementara itu, Pak. Ya, yang bisa saya berikan, nanti mungkin bisa tambah lagi. Kalau kekudusan tadi gimana, Pak? Kalau kudus itu juga diperjuangkan atau otomatis? Kalau kekudusan itu diperjuangkan, Pak. Ya. Bukan sepaham. otomatis. Ya. Sepaham. Ya. Kemudian kalau diselamatkan? Diselamatkan itu secara otomatis. Pada waktu kita percaya, itu otomatis kita diselamatkan dari dosa. Karena barang siapa yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, orang itu diselamatkan. Ya. Tetapi keselamatan itu juga harus diperjuangkan. Ya, itu saya setuju. Nah, itu loh. Jadi keselamatan itu tidak bisa kita terima secara kecil, Pak. Tidak otomatis keselamatan itu. Iya. Jadi yang percaya dan mengaku itu diselamatkan. Itu sudah jelas. Ada jaminannya. Tetapi kan masih ada kelanjutannya. Jadi mereka juga harus berjuang supaya keselamatan itu bisa dia dapatkan untuk sampai pada puncaknya. Yaitu kita dibawa oleh Tuhan kepada kesempurnaan. Arahnya kan ke sana nanti. Ya, jadi keselamatan tidak otomatis ya, diperjuangkan. Betul, Pak. Betul, ya harus diperjuangkan. Kemudian selamat itu apa, Pak? Selamat itu berarti bebas, Pak. Dilepaskan. Bebas apa itu, Pak? Ya, yang jelas bebas dari dosa. Kalau selamat itu. Karena Tuhan Yesus kan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Selamat kepengurusan. Ya. Jadi selamatkan dari dosa. Itu namanya pengampunan, diampuni dosanya. Bukan dihindarkan dari api neraka, keselamatan itu. Keselamatan itu keselamatan memang, Pak. Kalau keselamatan kan itu tidak dimasukkan dalam jurang maut, neraka. Karena orang yang diselamatkan jangan dilepaskan dari jurang neraka itu. Ya. Jadi kita diselamatkan itu diselamatkan dari dosa. Hukuman kekal yang harusnya kan kita dihukum.
karena kesalahan, karena dosa pelanggaran kita. Ya. Tapi karena kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Dia menyelamatkan kita dari dosa itu, dari hukuman maut itu. Kalau percaya itu gimana, Pak? Percaya berarti kan kita percaya sepenuhnya, menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Percaya berarti kan mempercayakan hidup kita, atau bergantung penuh. Itu namanya percaya. Ada yang diandalkan. Oke, saya kira cukup sekian Pak Petrus. Oke Pak, sama-sama Pak. Ya. Mungkin ada yang lain? Iya, oke, tuh, Pak Willy sudah cukup. Kalau gitu ada yang lain untuk bertanya, silakan, kami masih buka. Mungkin Bu Priska Rahayu. Shalom. Ya, salam. Shalom. Ya, silakan Bu Priska. Ya, puji Tuhan. Shalom buat semuanya. Salam kenal. Terima kasih. Malam hari ini kita bisa mengikuti Zoom dalam Alkitab, judulnya Mbak Ana. Saya bersyukur sekali. Mungkin tidak banyak pertanyaan, namun di sini karena pendalaman Alkitab, saya sangat setuju apa yang disampaikan dari Pak Budi maupun jawaban dari Bapak Petrus. Tetapi malam ini mungkin kita bisa belajar lebih jauh lagi di mana proses kehidupan orang percaya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepadanya, ada proses yang dilalui untuk kita menuju ke keselamatan. Tentunya di dalam proses itu, untuk menuju proses hidup baru itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, semua bisa dilalui, semua bisa dilewati dengan happy juga karena kita mengandalkan Tuhan ya. Seperti kesaksiannya Bapak Petrus tadi juga, bahwa ketika kita sudah mengandalkan kepada Tuhan itu, mujizat bisa terjadi, pertolongan bisa terjadi. Kemudian ini yang mau saya tanyakan adalah, kalau yang sudah senior, kalau yang sudah cukup lama mengenal Tuhan, yang benar-benar hidupnya sudah bersama dengan Tuhan, itu sudah tidak masalah mungkin ya dalam proses. Namun bagi mereka yang baru percaya atau percayanya itu masih belum benar-benar, masih ada keraguan atau masih hidupnya itu masih belum berserah total kepada Tuhan, itu pastinya banyak masalah atau kendala atau hambatan yang dilewatinya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menolong teman atau sahabat kita atau orang lain atau mungkin jemaat yang memang benar-benar hidupnya itu belum bisa mengandalkan 100%. Artinya mungkin masih ada, dia masih sudah percaya, sudah rajin ke gereja, tetapi ada kedagingan dan seterusnya. Nah, ini saya mohon dijelaskan oleh Bapak Petrus Ngadino, bagaimana caranya untuk kita mungkin bisa mendoakan atau membawa orang itu lebih dekat lagi, untuk bisa meninggalkan kedagingannya, untuk bisa hidup masuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan tadi yang disampaikan Pak Budi tadi, percaya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan dan seterusnya. Itu mohon mungkin bisa disampaikan lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi bagaimana caranya. Kalau saya percaya kalau yang sudah, maaf ya, yang ada di sini, ya semua yang sudah masuk di Zoom ini mungkin sudah lebih banyak belajar tentang Alkitab.
Karena ada juga orang Kristen ini yang jarang membaca Alkitab. Mungkin membacanya itu hanya pas hari Minggu. Ada juga seperti itu. Kami mohon nanti apa yang bisa disampaikan oleh Bapak Petrus ini mungkin bisa menolong banyak orang ketika kita melayani mungkin saudara kita, famili kita, teman-teman kita yang belum bersungguh-sungguh masih hidup di dalam kedagingan. Itu Pak Petrus. Terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Oke, terima kasih Bu Priska Serayu. Ini saya langsung tanggapi ya. Saya tadi ada pertanyaan bagaimana untuk menolong orang-orang atau menjangkau orang-orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi hidupnya belum sepenuhnya. Ada kata percaya juga Pak Billy, ini saya tambahkan sedikit tentang percaya Pak. Jadi percaya itu mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Ini yang percaya. Kalau orang percaya, orang Kristen, ya tadi saya katakan orang Kristen tanda kutip tadi, orang Kristen itu harusnya hidup sesuai atau seperti Kristus, meneladani Kristus. Jadi untuk menolong orang-orang yang hidupnya belum total sepenuhnya, ya ini yang pertama kita butuh yang namanya pendekatan. Harus ada komunikasi yang baik, ada pendekatan yang baik. Dan kita orang-orang yang sudah benar-benar hidup baru di dalam Tuhan itu harus bisa memberikan teladan hidup. Ya, kesaksiannya, kehidupannya. Jadi harusnya ada fakta, ada nyata, ada bukti yang dirasakan. Kenapa? Kalau tidak, orang itu yang ngomong tetapi tidak pernah mengalami. Orang itu akan berkata, omdu. Ya, omong doang. Mana buktinya? Karena sekarang yang dibutuhkan adalah bukti. Ya, bukti nyata. Jadi butuh memang kalau doa itu jelas. Ya, kita harus berdoa untuk pendekatan kepada mereka. Kita harus berdoa kepada mereka dan juga memberikan kesaksian hidup kita kepada mereka. Ya, karena belum tentu orang yang Kristen dari lahir, dari kecil, sudah mengalami yang namanya hidup baru. Ya, hidup baru adalah hidup yang dibenarkan oleh Allah. Hidup baru adalah hidup yang dikuduskan oleh Allah. Hidup baru adalah hidup yang ditebus oleh Tuhan. Hidup baru adalah hidup yang benar-benar mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Tetapi ternyata masih banyak yang kita temui. Apa yang disaksikan, disampaikan Ibu Priska tadi. Masih banyak orang ngomongnya Kristen. Ya tadi saya masih tanda kutip ya. Jadi orang Kristen itu bukan jaminan. Ya, saya katakan agama tidak menyelamatkan. Orang Kristen juga bukan jaminan untuk kita diselamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus. Karena Yesus Kristus sang juru selamat bagi umat manusia. Untuk siapa? Semua orang. Keselamatan itu Tuhan tawarkan buat semua orang. Tapi dengan catatan yang mau percaya. Ya, percaya, mau mengakui, ya mengakui dan yakin bahwa dia memang bisa menyelamatkan saya. Ini yang perlu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita perlu pendekatan dengan mereka, terus kita bisa memberikan kesaksian hidup kita bahwa orang yang hidup diubahkan Tuhan itu benar-benar hidup yang diberkati, hidup yang dipelihara. Ya, kita mengalami. Nah, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu yang kita sampaikan kepada mereka. Karena apa? Kalau kita hanya sampaikan firman, ya dia katakan, saya sudah baca firman. Bahkan tiap hari baca firman, tetapi kehidupannya karena tidak diubahkan oleh Allah. Ya, jadi hidupnya ya masih semaunya sendiri. Jadi ini yang perlu kita buat, kita lakukan. Memang kalau perlu kita ada pembahasan yang lebih detail lagi, ya ada teknik-teknik untuk menjangkau orang-orang yang seperti ini. Ya, surang kasih Tuhan, karena ini tidak mudah. Ya, bagi saya katakan ini nggak mudah. Ya, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, libak langsung disandar. Jadi sebagai orang
pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, ini memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Ya, kalau ada istilah yang sering saya pakai, kita harus berani bayar harga. Ya, ini yang harus kita lakukan. Maka saya punya prinsip, untuk Tuhan saya nggak mau hitung-hitungan. Berapapun harga yang harus saya bayar, saya akan lakukan untuk Tuhan. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan, Bu Priska. Mudah-mudahan bisa menolong, membantu, ya, untuk menjangkau orang-orang yang memang kita harus, ya, terutama yang ada di Zoom ini, mari kita mau jadi saksi hidup. Bahwa kita ini benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Allah. Dan kita sudah ditebus oleh Allah. Jadi ini yang harus kita tampilkan. Jadi kesaksian hidup kita. Karena kita adalah firman Allah yang hidup. Ya, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, orang itu menilai kita selalu dinilai. Kalau melakukan kesalahan sedikit pun dia katakan, loh, wong Kristen kok kaya ngono. Orang Kristen gak seperti itu. Karena dia tahunya orang Kristen itu adalah orang yang baik. Orang yang benar. Orang yang benar-benar hidup menjaga kemurnian hati. Menjaga hubungan keintiman dengan Tuhan. Ini setahu orang-orang yang belum mengenal Allah. Tetapi kadang orang yang sudah mengenal Tuhan, yang belum diubahkan, malah kadang-kala hidupnya seenaknya sendiri. Ya. Demikian, Bu Yayu mungkin bisa membantu. Oke, terima kasih Pak Petrus. Sama-sama, Bu Yayu. Oke. Mudah-mudahan pendalaman Alkitab ini bisa berlanjut. Jadi bisa menambah. Amin. Menambah. Amin. Mungkin dari Pak Pendikro Niko atau Pak Uli di sini masih ada kan itu. Saya lihat. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin menambahkan sesuatu. Saya Silakan bisa. Pak Niko. Pak Tini mau nambah itu, Mbak. Pak Niko Gula, Pendeta Niko Gula, masih lihat ya, masih ada itu orangnya. Atau Mbak Ana itu Pak Billy, Mbak Ana. Ya, saya bisa tambahkan ya. Bisa Pak. Oh iya, silakan Pak Billy kalau mau menambahkan apa ya Pak Billy boleh. Jadi percaya itu jangan hanya sampai di pengaminan dan akali saja. Percaya sama dengan iman, dan iman itu harus ada perbuatan. Betul. Jadi Betul. hidup baru, kudus, selamat, menjadi anak Allah, itu semua perjuangan setiap orang percaya sepanjang hidupnya. Keselamatan itu memang anugerah. Tapi keselamatan itu harus diperjuangkan. Sebab selamat itu adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah semula, menjadi manusia ilahi. Jadi waktu kita ditebus, dibenarkan, jadi dianggap benar. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan. Tapi natur dosa itu oleh Tuhan tidak akan dibebaskan. Natur dosa itulah yang menjadi perjuangan setiap orang percaya untuk menjadi manusia ilahi. Saya kira cukup begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Billy. Ya. Bisa menambahi. Mungkin ada yang menambahi juga boleh. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, monggo. Silakan mungkin Bu Lisa ya atau siapa itu yang Bu Lisa dari Semarang ini. atau Ibu Selamat Tiba, malam Bu Lisa. silakan mungkin bertanya kalau memang Sehat ya Bu Lisa ya. ya, silakan. Saya nggak ada pertanyaan dulu, silakan yang lain ya. Oke Bu. Udah lama nggak ketemu ya Bu Lisa ya. Ya.
besok Selasa ya Pak, di rumahnya Bu itu aja. Tempat Oma tanggal Bu, 26 Oma kalau nggak aja. salah itu. Besok Selasa. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa ikut Bu Lisa ketemu di sana. Monggo yang lain kalau masih ada yang perlu ditanyakan boleh, atau Boleh, ada yang mau saya menambahkan juga boleh. mau bertanya. Ya boleh Pak, monggo Pak. Silakan Pak Nurdin. Baik, saya sih nggak bertanya tentang firman Tuhan tadi, cuman ada sesuatu perbedaan hidup kudus dan hidup yang tidak kudus, atau hidup baru dan hidup yang tidak baru. Nah, 4 kalimat ini, hidup baru sama hidup yang tidak baru, hidup kudus sama hidup yang tidak kudus. Mungkin Bapak boleh tadi ada sedikit penjelasannya udah paham ya. Cuman ya perbandingannya gini. Jujur, saya buat ke diri saya sendiri. Saya kan gerejanya HKBP. Tahu ya Bapak Ibu ya HKBP? HKBP tahu ya? Ya. Nah, jadi gini, selama saya mengalami di dalam kekristenan, memang saya dibaptis di gereja HKBP. Aliran gereja HKBP dengan karismatik, Betel, GPDI sangat berbeda, tapi tujuannya satu. Perbedaannya adalah gereja KBP nggak seperti aliran karismatik begitu rutin mendengarkan firman Tuhan dan penyembahan. Jadi diresapi dan diamati, dirasakan. Nah, kalau HKBP ya seperti itulah HKBP. Bu, saya mohon maaf tidak menjelekkan HKBP. Dan saya juga tidak menjelekkan gereja-gereja mana, semua sama. Cuman perbedaan hidup baru. Selama saya bergaul di dalam Kristus, terutama di karismatik, kadang-kadang pendeta-pendeta yang lain bertanya kepada saya, apakah Pak Andre sudah jadi hidup baru? Nah, hidup baru ini seperti apa? Saya tanya, Pak Andre harus dibaptis. Nah, katanya gitu kan, harus dibaptis ulang lagi, baru Pak Andre bisa hidup baru. Lah, kenapa harus 2 kali baptis saya Pak Pendeta? Saya kan udah dibaptis di AKBP. Tuhan Yesus saja 1 kali dibaptis, yang baptis adalah Yohanes. Kenapa harus saya 2 kali dibaptis? Supaya Bapak hidup baru. Nah, kenapa Pak ada pertanyaan, kenapa harus ada seperti itu, padahal saya dari HKBP ya sama Kristen. Kenapa harus pendeta dari pihak karismatik saya harus diwajibkan dibaptis supaya hidup saya baru dan kudus? Tolong Pak penjelasannya bagaimana Pak Petrus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi perbedaan hidup baru dan hidup tidak baru Pak ya. Hidup kudus dan hidup tidak kudus. Jadi ini 2 kata atau 2 kalimat yang serupa tapi tak sama. Kalau boleh saya katakan serupa tapi tidak sama. Ya. Hidup baru itu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi ada perubahan secara total. Dari kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak benar, berbalik arah kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar itu kehidupan yang sesuai dengan standar yang Tuhan buat, yaitu firman Allah. Karena firman Tuhan itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Itu menjadi ukuran dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan itu menjadi pegangan. Ya. Jadi untuk kudus, ya, jadi kekudusan, hidup kudus dan hidup tidak kudus. Hidup kudus artinya hidup yang bisa menjaga kemurnian hati. Ya, kemurnian hatinya itu tetap terjaga.
Jadi ada perbedaan antara hidup baru dan hidup kudus. Karena kita akan dikuduskan. Kita ini sudah dikuduskan oleh Allah. Dan kekudusan itu harus kita jaga. Harus kita perjuangkan. Karena kalau tidak kita perjuangkan, kekudusan itu bisa hilang dalam hidup kita. Karena kekudusan itu hampir ya serupa seperti urapan Allah. Ada urapan. Ya. Jadi urapan itu bisa hilang. Contohnya siapa? Saul. Saul kehilangan urapan Allah. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita orang-orang yang percaya. Nah ini kalau perlu nanti bisa disiapkan untuk tentang baptisan. Karena baptisan ini sebenarnya sangat dalam sekali kalau kita mempelajari di sana. Ya, jadi bisa nanti kita buatkan itu untuk materinya tentang baptisan. Boleh enggak orang dibaptis berulang kali? Atau baptisan itu hanya sekali? Ya, karena baptisan itu ada beberapa aliran gereja itu yang berbeda-beda. Ada yang perce, ada yang selam, bahkan ada yang mungkin karena banyak air sehingga disemprot dan lain sebagainya. Ya, ini perlu nanti kalau perlu ada materi seperti itu. Ya. Pernah kami ditanya pada waktu ada mahasiswa yang tanya, Pak, boleh enggak baptisan itu tidak diselamkan? Itu ada pertanyaan seperti itu. Ya kalau saya jawabnya ya situasional. Karena apa? Kalau mau diselam nggak ada air, mau dibaptis di mana? Ini yang perlu kita pahami. Jadi memang kalau dari bahasa asli ya kita kembali mungkin ini hanya intermezzo dulu saja, nanti biar disiapkan oleh host dan moderator tentang baptisan ini. Kita akan gali lebih dalam lagi tentang baptisan itu. Pak, nanti kalau tentang baptisan kita jelaskan nanti berikutnya. Sementara ini ya, untuk hidup baru dulu. Oke. Ya, jadi baptisan untuk sisi materi minggu depan atau mungkin kita akan siapkan untuk materi minggu depan. Nah, yang kita bahas hari ini cukup hidup baru dulu. Iya, karena betul. Iya, betul, Pak. Hidup baru itu kan bisa gini, setahu saya setelah udah dibaptis maka dikatakan hidup baru. Nah, itu yang setahu saya. Makanya kenapa saya bawa menjadi baptis. Tapi kalau kita mengikuti suatu komunitas ataupun gereja, salah satunya di bidang karismatik ya. Kalau sebelum dibaptis kita dikatakan tidak hidup baru. Yaitu hidup baru itu butuh proses. Prosesnya apa? Mempelajari bagaimana cara menjalankan hidup secara yang tertulis dengan firman Tuhan. Nah, mungkin seperti itu. Maka tadi kenapa saya libatkan ke baptisan? Karena saya sendiri yang mengalami. Ada beberapa pendeta Pak Niko pernah saya dibawa ke sana. Saya ditanya, Pak Andre udah dibaptis apa belum? Lah, saya bilang, saya sejak kecil sudah dibaptis. Gitu kan? Baptis bukan itu maksudnya, baptis Islam kata. Lah Pak, saya mau berapa kali dibaptis? Saya bilang gitu. Saya tidak mau. Dan saya memang hati saya memang udah benar-benar ke Tuhan Yesus. Ngapain lagi saya harus dibaptis? Bukan karena orang itu dibaptis seakan-akan hidupnya jadi bagus. Saya nggak berpatokan ke situ Pak. Saya bilang ternyata lama-lama saya banyak bertanya. Ya memang alurnya, prosesnya seperti itu di gereja karismatik. Jika memang kita belum dibaptis, ya kita belum dikatakan kudus ataupun hidup baru. Kalau umpamanya kita udah dibaptis, maka seperti yang Bapak Petrus bilang tadi, kehidupan yang lama kita tinggalkan, baru kehidupan yang baru kita mulai lagi secara kerohanian dan mengikuti perintah-perintah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Mungkin seperti itu ya Pak ya Petrus ya. Oke Pak.
Jadi harusnya Pak ya, sebelum kita masuk ke hidup baru, harusnya kita bahas baptisan dulu sebenarnya. Iya, makanya. Tapi Dan, tidak apa-apa, makanya tidak tadi apa-apa. itu materinya saya lihat, Pak, mohon maaf, materinya saya lihat tadi ini hidup baru. Aturannya baptisan dulu, proses baptisan itu supaya kita mendapatkan bisa baptis itu kan ada prosesnya, Pak. Enggak langsung dibaptis-baptis gitu. Nah, maksudku seperti itu tadi. Aturannya baptisan dulu baru hidup baru gitu. Terima kasih. Firmannya tadi ada baptisan. Ya, Oke. boleh saya tambahkan Oke, ya? mungkin ini kesalahan saya ya. Seharusnya saya ambil dari baptisan dulu baru hidup baru. Ya, ini bukannya masukan salah, juga. bukannya Terima salah. kasih Pak Andre. Ya, Tapi nggak ada kita akan salahnya. bahas. Enggak ada, Saya Mat. akui Enggak ada karena salah, saya yang Bu. ngatur, jadi saya kita ini Enggak. harusnya Enggak, saya enggak bahas ada. dulu dari baptisan baru Iya. baru. Kita juga merasa diberkati kok. Enggak Oke, nah, masalah. untuk minggu Kita depan. diberkati. Iya, iya. Pak Andre, Ya, kita bisa saya akan tambahkan? membahas tentang baptisan. Sebenarnya saya mau urut-urut dari ini gimana supaya kita bisa dewasa rohani dari awal sampai ke dewasaan rohani. Tapi memang tadi saya nggak berpikir tentang baptisan dulu. Jadi mungkin itu problem ya. Itu untuk kebaikan saya juga sih. Untuk Ya, sisi Pak Billy, silakan berikutnya Pak Billy. kita akan bahas tentang Ya, itu tadi kan mengambil ayat di Roma itu kan ada kaitannya dengan baptisan, betul Pak Andre tadi. Ya, Tidak sebenarnya ayat itu tentang baptisan sebenarnya. baru. Ya, Ya, hidup baru itu memang ayatnya itu tentang baptisan. Iya, Karena kematian dan tambahkan. kebangkitan. Saya mau tambahkan tuh Pak Andre. Pak Andre tadi bilang kan dibaptis mulai kecil ya Bapak. Ya, sama dengan saya, Pak. Jadi setelah saya mempelajari Alkitab, ya ini ada berkaitan juga nanti bukan mencari pembenaran ya, bukan menyalah-nyalahkan denominasi lain, apa itu namanya, denominasi yang lain. Cuman begini Pak, setelah saya pelajari Alkitab, baptisan itu kan pengakuan dosa tuh. Mengaku dosa. Lah kalau masih kecil, apa mengerti? Itu yang pertama. Mestinya Tuhan Yesus dibaptis juga usianya sudah sekitar 30 ya. Gitu. Yang kedua, tentang tata cara baptisan. Itu memang ada berbagai macam cara di setiap denominasi. Cuman yang terpenting begini, baptisan itu yang penting, yang menerima baptisan itu mengerti apa esensi daripada baptisan itu. Kalau dia sudah mengerti, nggak perlu dibaptis sampai beberapa kali. Itu tadi Pak Andre. Jadi kalau Pak Andre sudah mengerti esensi daripada baptisan itu, adalah masuk di dalam kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang selalu kita mempelajari firman Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang dinamakan hidup baru. Jadi yang penting esensinya tiap-tiap orang yang dibaptis itu mengerti apa itu baptisan. Jadi tidak sekedar liturginya saja. Begitu. Terima kasih Pak Andre. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak untuk baptisan ini. Memang tadi yang disampaikan Pak Billy itu benar memang. Jadi kalau baptisan itu kan hanya sebagai tanda pertobatan. Ya, pertobatan dari dosa, ada pengakuan. Jadi kalau kecil memang banyak, terutama aliran-aliran yang, ya ini saya nggak menunjuk ke denominasi, tapi memang banyak aliran-aliran gereja itu ada anak-anak itu sudah dibaptis, tapi baptisnya bukan selam. Kebanyakan itu mereka baptis percik. Ya, jadi hanya dipercik dengan air, terutama yang dari Katolik itu ada itu, bahkan di GKJ, terus gereja-gereja ya yang itu banyak yang lakukan itu. Dan cuman mereka nanti
baptisan itu kan belum tahu persis apa sih makna, arti dari baptisan itu. Nah, ini nanti di sesi baptisan saja supaya nanti lebih detail, lebih jelasnya. Cuman untuk memang sebenarnya jadi hidup baru itu adalah kehidupan setelah kita dibaptis itu mengalami perubahan, pembaruan. Artinya baptisan itu kan kita dibaptis dari dosa kita. Dosa lama kita, kesalahan kita, pelanggaran kita dikuburkan, dimatikan semuanya, baru kita muncul kehidupan baru, kehidupan yang dibimbing oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang sebenarnya itu. Jadi memang antara baptisan dan hidup baru itu sangat erat kaitannya, hubungannya sangat erat sekali. Sehingga yang artinya baptisan itu kan dosa lama kita sudah dimatikan. Ya. Kalau kita sudah mati, hidup lagi, itu namanya kehidupan yang baru. Ya, jadi hidup baru berbeda dengan lahir baru loh. Ya, nanti ini tambah lagi nanti. Jadi ada hidup baru, ada lahir baru. Ya, ini perlu pembahasan memang ya lebih detail lagi supaya kita benar-benar memahami, mengerti akan maksud yang kita bahas. Jadi tentang baptisan itu apa? Karena kalau anak-anak tadi yang disampaikan Pak Billy, dia kan hanya sebagai istilahnya aturan saja, aturan gereja saja. Tetapi yang dibaptis itu kan belum ngerti apa makna sebelumnya. Baptisan itu apa? Karena sebelum dibaptis itu ada yang namanya pembelajaran atau katekisasi. Ya, katekisasi tentang baptisan. Setelah mereka lulus baru dibaptis. Lulus dari katekisasi artinya sudah benar-benar yakin dan ngerti akan arah hidupnya. Itu baru melakukan baptisan. Demikian juga dengan katekisasi tentang pernikahan. Konseling pernikahan kan juga seperti itu. Kalau memang sudah benar-benar memahami, baru nanti ada proses pemberkatan nikah. Nah, ini yang perlu kita pahami buat semuanya supaya kita jangan sampai keliru ya. Karena kita ini tidak hanya satu organisasi, kita interdenominasi, berbagai aliran yang ada bersama bergabung di sini, sehingga kita perlu penjelasan yang benar-benar secara detail. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Nah, terutama dalam baptisan. Ini baptisan ini dalam sekali sebenarnya kalau kita mau bahas, kita mau ya kupas dari kata baptisan ini. Mungkin itu. Pak Petrus. Ya. Petrus. Ya. Ya, Pak. Kalau saya, kebetulan saya gerejanya GKMI, Pak. GKMI. Jadi GKMI itu nggak baptis kecil, Pak. Dia dewasa, namun percik, Pak. Ya, udah dewasa, Pak. Jadi sudah diajarkan tadi disinggung kan. Sorry ya nih jadi bahas ini nih, baptisan nih. Ya. Ini bahas sekaligus ini malah baptisan dan hidup baru nih. Karena bagus, karena pasti jadi langsung nyambung, Pak. Langsung nyambung memang gitu. Jadi kita di bab becik cuman udah dewasa, udah diajarkan tentang arti hidup baru, keselamatan dan segalanya. Tapi saya tidak pernah memusingkan mau baptis apa orang tersebut sampai sekarang, Pak. Karena yang saya yakini waktu saya dibaptis petik, saya dibaptis atas nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu bagi saya cukup. Udah, Pak. Itu saja. Makasih, Pak. Jadi ini baptisan itu, ya Bu Ana kalau ngomong dimut dulu Bu Ana. Mbak Ana, mic-nya Mbak. Ya, ini waktunya sudah habis. Mohon maaf, besok kita bahas tentang baptisan. Memang ini programnya besok saya mau bahas tentang baptisan. Tapi karena kita kan terbatas dengan waktu. Oh, ada Pak Yohanes Hedi juga ya di sini ya hadir. Mohon maaf Pak, saya nggak lihat dari tadi. Jadi nggak diberi kesempatan. Tadi sembunyi orangnya kok. Iya, saya nggak lihat tadi. Saya ini ada Bapak Kelvin juga, Kelvin Sam itu koko saya itu. Ada Pak Kelvin. Maaf, sinyal jelek tadi. Ya, ada koko saya itu Kelvin Sam itu
kenal sama saya cukup lama itu, tapi hanya di dunia maya, belum pernah ketemu orangnya. Saya mau tanya Pak Petrus satu pertanyaan aja. Boleh Pak, silakan Pak. Ada orang kadang bertanya, sekali selamat tetap selamat, itu yang kita yaitu kita minta jawaban Pak Petrus, gimana jawaban Pak Petrus? Ada banyak orang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Oke Pak, saya jawab Pak ya. Cukup sekali ya ini. Habis ini kita tutup ya, karena waktunya nanti Pak Uli yang doa syafaat dan doa penutupnya oleh Pak Petrus kembali. Oke. Jadi saya jawab Pak. Ya, kalau tadi dikatakan sekali selamat tetap selamat. Ya, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Ya. Jadi keselamatan itu kan harus diperjuangkan. Memang Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Ya, lewat pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan kita yakin kita pasti selamat. Tetapi hidup ini kan tidak hanya butuh diselamatkan. Ya. Kita kan rindu untuk masuk surga. Apa cukup kita diselamatkan saja tapi nggak masuk surga? Ya, karena tujuan akhir kita adalah hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini tujuan akhir hidup kita. Lah, untuk mencapai ke sana, itu butuh perjuangan. Ya, harus diperjuangkan. Seperti apa yang disampaikan Pak Billy tadi, itu semuanya harus diperjuangkan. Keselamatan itu harus diperjuangkan, terus kekudusan juga harus diperjuangkan. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga kemurnian hati kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetap kita melakukan berbalik ke kehidupan yang lama. Kira-kira diselamatkan enggak? Ini saya bertanya, kira-kira kita diselamatkan enggak? Jelas enggak. Enggak kan? Ya, kalau enggak, berarti keselamatan itu kan harus diperjuangkan. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa lagi. Kita harus menjaga kekudusan. Ya, kita harus hidup kudus. Kita jaga kekudusan. Untuk menjaga itu tidak hanya duduk diam loh Pak. Ya, tadi hidup itu kan bergerak. Kita beraktivitas, kita melakukan sesuatu. Itu hidup. Berarti kalau hidup baru, berarti kehidupan yang benar-benar sudah diubahkan Tuhan dan tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau kita kembali ke kehidupan yang lama, ya kita bohong Pak, sama saja. Ya. Karena yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengaku, percaya, mengaku akan dosanya, dan dia diselamatkan. Tetapi untuk mencapai garis akhir, ya tujuan akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Ya, tempatnya di mana? Di surga. Kalau kita tidak bisa menjaga kemurnian hati kita, kekudusan kita, kebenaran firman Allah sudah tidak ada dalam hidup kita, bahkan gaya hidup kita masih seperti orang yang belum mengenal Tuhan, itu tetap nggak bisa mengalami. Apalagi hidup yang diubahkan, berarti itu belum diubahkan oleh Tuhan. Dia belum hidup baru. Masih bersekutu dengan kehidupan yang lama. Itu Pak Eding ya. Terima kasih Pak. Itu setuju Pak, saya Pak. Oke Pak. Jawabannya benar bagus itu Pak. Ya. Banyak yang tanya gitu. Memang saya jawabannya gitu Pak. Tapi kan bagaimana pendapat orang lain gitu. Saya nggak salah gitu loh. Ngerti kan nggak salah. Ceritanya ngetes. Ceritanya ngetes. Terima kasih. Enggak ngetes. Terima kasih itu memang benar sih. Kadang-kadang apa jawabanku salah ya itu. Kadang itu. Antara Pedi sama Pak Petrus adalah Bapak rohani saya. Hati-hati maksudnya. Satu kakak saya, satu juga guru dosen saya. Saya juga saya angkat tangan. Oke, sekarang Anda bisa ambil kesimpulan dari hidup baru itu bagaimana. Sebenarnya keselamatan itu juga bisa hilang sebenarnya. Yang saya tangkap ya, keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak perjuangkan, kalau kita tidak usahakan terus-menerus sampai benar-benar kita sampai titik
finish kita, baru kita bisa ini. Dan untuk hidup baru itu adalah proses. Yang saya tangkap hidup baru itu proses bagaimana kita mengiringi Tuhan, kita semakin melekat pada Tuhan, sehingga kita bisa dirubah dari perbuatan lama kita yang mungkin kurang baik menjadi 180 derajat berbalik ke arah yang lebih baik dari perbuatan yang lama itu. Saya bisa tangkapnya seperti itu malam ini, dan saya juga keselamatan yang sesungguhnya memang hanya dalam Yesus, tapi keselamatan yang sesungguhnya juga bisa hilang kalau kita pasti tidak bisa mengendalikan diri dan berbuat dosa. Nah, itu yang saya tangkap, dan malam ini sangat terberkati saya, Pak. Itu ilmu saya untuk belajar nanti untuk melayani Tuhan lebih dalam lagi. Saya banyak belajar, akhirnya saya juga berterima kasih juga dengan Bu Rahayu tadi. Pendapatnya saya sangat solid. Saya acungi ada yang memberkati Hana lah. Itunya jadi untuk tuntunan saya lebih baik lagi hidup mengiringi Tuhan. Terima kasih semuanya yang telah hadir, dan untuk doa syafaat saya serahkan dengan Pak Uli, karena tadi saya sudah meminta izin dengan Pak Uli untuk doa syafaat. Pak, doa itu untuk kita semua yang ada di Zoom ini, mendoakan Zoom ini supaya berjalan dengan baik, terus doa untuk bangsa dan negara kita juga, untuk hamba-hamba Tuhan semuanya, tolong ya Pak, kita doakan bersama, dan itu doa syafaat Pak Uli yang ini. Dan doa penutup nanti berdoa untuk hambanya kembali untuk memberi doa penutup dan doa berkat untuk kami. Mari Bapak Silakan, Ibu, Pak Uli. Mari Bapak Ibu kita berdoa, satukan hati kita. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini. Ada satu pelajaran yang baik dan luar biasa, menambah pengetahuan ilmu kerohanian kami, untuk kami dapat Tuhan berjalan dengan iman dan pengharapan di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang menyingkapkan segala rahasia yang manusia pun tidak mengetahuinya. Tapi kami percaya karena iman pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, mengajar kami untuk terus mengerti apa artinya hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus, dan biarlah hati kami memiliki hati yang mau berubah, mau diajar, mau dibentuk, dan terus belajar Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami telah terima, apa yang kami dengar, semuanya itu menambah ilmu pengetahuan kami, untuk kami tidak salah langkah dalam perjalanan iman kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat Pak Petrus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dimanapun dia berada, hamba-Mu berada, Engkau selalu memberkati dengan pengurapan Allah yang Roh Kudus. Dalam pelayanannya Bapa, dalam setiap kegiatan yang dia kerjakan, Engkau tidak pernah lepaskan tangan-Mu, memegang tangan kanannya yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimanapun, di saat-saat kesulitan, di saat-saat apapun, Engkau hadir menjadi Allah yang hidup baginya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami yang ada di Zoom ini, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, baik itu Pak Andre, Bapak yang sudah memimpin dalam pujian penyembahan, kami juga percaya bahwa Allah Roh Kudus tetap memberikan kasih karunia dan hikmat-Mu yang lebih lagi, sehingga dimanapun Bapak dia melayani, banyak orang dimenangkan, banyak orang Tuhan dibawa kepada Tuhan, dan hidupnya selalu berdampak kepada Tuhan. Setiap kami yang ada di Zoom ini juga Tuhan Engkau mengurapi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami percaya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan selalu beserta dengan kami. Kadang-kala Bapa ada hari-hari di mana kami menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Tapi kami percaya seperti Raja Daud berkata bahwa pertolonganku datang hanya dari Tuhan. Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa, Engkau urapi dengan pengurapan Allah Kudus, sehingga semakin hari pengenalan akan Tuhan membawa kami ke dalam kedewasaan iman,
Dan Bapa, hidup kami boleh berdampak bagi sekitar kami, bagi desa kami, bagi kota kami, bagi tempat kerja kami, bagi tempat pelayanan kami. Kami bersyukur. Dan Tuhan, kami berdoa untuk link Zoom ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa pakai sebagai saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Sehingga Tuhan, Zoom ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati Pak Hari Tuhan, Kau urapi dia, Kau jamah dia, terus tambahkan iman, percayanya Tuhan, semangat yang dari Tuhan. Kau berikan dia kesehatan, kekuatan, sehingga Tuhan hidupnya terus berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Berdaulat lagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk duduk di bangku pemerintahan. Biarlah mereka semua menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan suara kejujuran, sehingga bangsa ini dibawa ke dalam pengenalan lebih lagi kepada Tuhan. Ampuni bangsa kami kalau selama ini Tuhan ada salah dan dosa dari bangsa ini. Tapi kami Bapa sebagai orang percaya yang ada di Zoom ini, kami bersama-sama bersepakat memperkatakan shalom bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami diberkati, dijauhkan dari segala sakit penyakit mewabah saat ini. Dan Engkau angkat semua Tuhan, baik itu COVID-19, apapun juga Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus segala sesuatunya akan hilang. Makasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami malam hari ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami beristirahat berangkat tidur, roh kami pun tetap berkomunikasi dengan roh Tuhan. Sehingga setiap doa yang tidak terucapkan oleh lidah bibir kami di alam roh kami menyampaikan setiap keluh kesah pada Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kehadiran Bapak buat malam yang indah ini. Jikalau Tuhan sudah menolong, memimpin Bible study pada malam hari dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh berbincang-bincang membahas tentang kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur akan kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memakai kami, hamba-Mu yang sudah bergabung dalam Zoom ini, untuk lebih dalam lagi memahami dan mengerti akan maksud kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan mengakhiri Zoom ini, dan kami akan menikmati istirahat sepanjang malam. Perintahkan malaikat surgawi untuk menjaga, melindungi kami dalam istirahat, sehingga besok pagi kami boleh bangun dan kekuatan kesehatan yang baru, yang boleh menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Sehingga di antara kami tidak satu pun mengalami kekurangan, tetapi limpah berkat Allah boleh tercurah atas kami mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri ibadah Zoom ini dan kami terima berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Petrus. Sama-sama Pak Uli, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih semua.